Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran geografi di kelas 11. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan silabus geografi yang akan kita pelajari. Jadi, bab-bab apa saja, bahasanya apa saja, nanti kita lihat. Nah, untuk semester 1 kelas 11 itu ada 3 bab. Yang pertama, itu tentang flora dan fauna. Flora dan fauna. Jadi, eh, menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Terus kalau offline ya seharusnya kita tuh membuat peta persebaran. Jadi membuat peta persebaran dari flora dan fauna. Nah, ini untuk kognitifnya 3.2. Nah, subbab yang akan kita pelajari yaitu karakteristik bioma di dunia, kemudian faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, ada persebaran jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia, konservasi, dan pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Jadi ada 5 subbab untuk bab pertama ini flora dan fauna, tetapi di pertemuannya kita akan melaksanakan 4 pertemuan atau satu bab. Satu bab ini akan dilaksanakan dalam 1 bulan. Kemudian kita lanjut ke bab 2. Nah, bab 2 itu tentang sumber daya alam. Jadi mengenai sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan seharusnya kalau offline itu eh, untuk keterampilannya kita membuat peta juga, peta persebaran sumber daya alam. Tetapi karena online jadi tidak memungkinkan. Nanti ibu ganti tugasnya dengan yang lain. Untuk subbab yang akan dipelajari dalam bab ini yaitu ada klasifikasi sumber daya alam, potensi persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Kemudian ada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dan pemanfaatan sumber daya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi di sini juga ada 4 subbab ya. Ini juga dilaksanakan dalam 4 pertemuan. Selanjutnya, untuk bab 3, bab terakhir di semester pertama ini, ada menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Jadi, untuk subbabnya, ada pengertian ketahanan pangan, industri, serta energi baru terbarukan, kemudian ada potensi dan persebarannya untuk ketahanan pangan nasional, kemudian untuk industri, dan untuk penyediaan energi baru dan terbarukan, serta pengelolaan sumber daya alam, penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Jadi lebih ke aplikasinya, jadi pengaplikasiannya. Nah, untuk semester 1 ini 3 bab itu. Nah, total pertemuannya itu ada 12 pertemuan efektif gitu. 12 sampai 14 sama ulangan dan lain sebagainya. Nah, untuk semester 2 kita akan ke bab dinamika kependudukan dan mitigasi bencana. Jadi hanya 2 bab saja untuk semester 2. Ini untuk kelas 11. Jadi zoom lagi sedikit biar kelihatan. Nah, ini ya. Ini flora fauna ini untuk bab pertama yang akan kita pelajari. Nanti kita akan mempelajari dengan faktor yang mempengaruhi sebaran flora fauna. Kemudian ke bab 2 itu pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Bab 3 yang akan kita pelajari yaitu ketahanan pangan, industri, dan energi. Jadi mengenai ketahanan pangan. Semester 2 itu kita akan mempelajari tentang dinamika kependudukan. Nah,
keragaman budaya dilewat, dan lanjut ke mitigasi bencana untuk semester 2. Jadi semester 1 itu hanya 3 bab saja. Nah, untuk penugasan nanti kita itu ada 12 sampai 14 kali pertemuan. 12 sampai 14 kali pertemuan. Pertemuan. 12 sampai 14 kali pertemuan. Terus kita nanti setiap pertemuan itu kan harus ada asesmen ya, atau penilaian dari untuk sekolah nanti. Nah, itu tuh asesmen. Biasanya kita kan terus banyak tugas ya. Nah, ini dikurangin sedikit. Jadi nanti kita ada kuis yang 321 sama refleksi 321 sama kuis. Nah, kuisnya itu bisa true or false atau lain sebagainya. Jadi jika ada yang bertanyakan boleh WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.